Halo Sobat Topless, ketemu lagi sama saya Erwin. Kita review mobil lagi. Baru sekarang mobilnya nih, emang bener-bener baru brandnya. Leapmotor B10, B10 ya. Ini adalah salah satu brand baru lagi di Indonesia. Di luar negeri di China juga baru ya, karena dia baru berdiri tahun 2015. Termasuk salah satu yang muda ya. Logonya juga keren nih, LP ya. Ada yang bilang, kenapa kok dikasih nama Leapmotor, kok nggak Leap aja B10 gitu ya. Nah, sebelum kita mau review, saya mau tunjukin, karena mobil ini adalah, dia pertama kali masuk, B10 ini adalah medium SUV yang rame banget kompetitornya ya di Indonesia ya. Saya mau tunjukin ada beberapa poin yang unik di mobil ini. Ya kita lihat yuk. Yang unik yang pertama, mobil ini sudah punya sinyal 4G ya. Ya belum 5G sih. Dia tuh sudah punya internet walaupun nggak connect ke WiFi smartphone kita. Kenapa? Karena dia sudah dibekali sama eSIM. Jadi ada SIM cardnya di dalam eSIM. Bukan SIM card ya, tapi eSIM, elektronik SIM. Jadi dia mobil ini sudah sepaket sama koneksi internet. Dan Leapmotor itu kita akan dikasih free kuota. Kayaknya 1 tahun ke 2 tahun ke depan kita nggak perlu top up. Sudah include sama mobilnya. Nah karena B10 ini, B10 ini punya, ini dikecilin dulu ya, nanti kena copyright nih. Kecilin dulu deh. Karena dia punya koneksi internet sendiri nih. Kita kalau lagi nggak ngapa-ngapain, tolong jangan fokus pada ini ya. Kalau kita lagi nganggur gini, kita bisa main TikTok nih. Nah, ini ada TikTok nih. Ini Baby Monster nih, yang tahu Baby Monster ya. Kita bisa TikTokan di sini, gitu. K-pop macam-macam di sini. Asik juga ya. Kelebihan kedua, B10 ini, Leapmotor ini dia punya teknologi cell to chassis. Maksudnya apa nih? Maksudnya chassisnya itu sudah baterainya, sel baterainya itu di-include langsung jadi satu sama sama chassisnya. Jadi lebih hemat tempat, terus lebih rigid ya, lebih kokoh gitu ya. Dia nggak dipisahkan, nggak dipasang di modul yang terpisah kayak mobil-mobil yang lain. Nah, yang ketiga, mobil ini ya kalau sekilas kan siluetnya mirip kebanyakan mobil-mobil EV China belakangan ya. Misalkan kayak Xpeng ya, G6 ya, mirip ya, mulus gitu ya. Tapi B10 ini punya drag coefficient yang lebih bagus lagi nih. Sampai 0,265, paling kecil di kelasnya. Jadi dia paling bagus untuk melawan hambatan angin. Berarti efisien. Yang ketiga nih, uniknya nih. Mobil ini punya semi modular. Nih ada yang bingung nih. Ini apa nih lubang-lubang yang ada 3. Jadi dia bisa dipasangin aksesoris. Jadi kita bisa pasang semacam meja buat taruh snack atau laptop, tablet itu ya, kita sambil kerja bisa. Nah ini baru B10 yang punya kayak gini. Dan sayangnya cuma di sini, di belakang nggak ada. Kalau ngomong soal baterai, dia punya baterai 67,1 kWh. Ini port chargingnya. Bisa pakai jalan 516 km menurut NEDC ya. Nah tapi ada yang unik nih. Dia kan sudah punya colokan standar ya, AC sama DC. Biasa. Cuman yang hebat, dia ini fast chargingnya itu lebih fast daripada kebanyakan mobil yang sudah beredar di sini, di Indonesia. Karena apa? Karena AC-nya dulu. AC-nya dia bisa sampai 11 kW. Padahal kebanyakan pesaingnya itu cuma 7,7 kW. Nah DC-nya bisa sampai 168 kW. Lebih cepat lagi daripada pesaing-pesaingnya. Jadi kalau punya baterai dalam kondisi 30%, ngecas ke 80%, itu cuma butuh waktu 17 menit, seperempat jaman. Di belakang juga banyak yang unik ya. Pertama ini nih, ini ada lampu LED memanjang. Keren, cakep, mirip seperti ini ya, Xpeng juga ya. Cuman, kenapa kok dibikin patah ya? Nanggung banget ya. Kalau lurus langsung kan lebih keren. Itu uniknya. Ada lagi uniknya. Ini namanya, brandnya dia, Leapmotor. Memang agak gimana gitu ya, ada kata-kata motor nih ya. Bener sih. Kenapa kalau misalkan dikasih nama brand Leap itu aja kan lebih keren ya. Coba kita lihat. Salah. Bukan di sini bukanya, di sini ternyata. Nah,
Oke, kita ngomongin desainnya yuk. Seperti tadi yang saya sampaikan, desainnya itu kekinian sekali dibandingkan pesaing-pesaingnya ya banyak banget ya. Memang paling mirip sama Xpeng ya, Xiaopeng, Xpeng ya. Kenapa? Karena ini ada memanjang ya kanan ke kiri ya, walaupun dia di areanya cuma di sini ya, kanan kiri. Terus ini logonya bagus banget, LP. Nah, penampakan depannya emang mulus banget ya. Dia punya kamera di depan, nggak ada grillnya, ini pendingin buat baterai di bawah. Dia juga masih punya fog lamp, semuanya LED, kanan kiri di bawah. Kalau ngomong desain depannya sih nggak ada komplain, keren banget. Mirip banget malah sama Xiaopeng. Kita mau lihat mesinnya ya, kap mesin di bawah. Oke, kita buka kap mesinnya, kap motornya. Wah, berat sekali. Tebel emang. Berat dan sayangnya kita nggak dikasih itu ya. Hidrolik ya. Masih pakai pengait seperti begini. Oke, kita bahas yuk. Ini sudah sewarna bodi keren ya, warna ungu. Tapi nggak dikasih penutup ya, nggak dikasih peredam atau penutup. Jadi nggak kesannya nggak rapi gitu ya. Terus ke bawah, harusnya ini kalau misalkan covernya menutup semua kan lebih keren ya, lebih rapi gitu ya. Dan dikasih front trunk yang kecil ya. Kecil ya. Ini pertama ini pendek, nggak terlalu dalam. Yang ini dalam tapi kecil banget. Jadi kayaknya ini mungkin cuman buat nyimpen kabel portable charger ya. Nggak terlalu gede-gede banget gitu loh, sayangnya. Nanggung. Kayak tutup aja deh. Ini loh, ini kritik saya nih, kenapa nggak dikasih hidrolik aja sih? Pesaing-pesaingnya pakai gitu semua padahal. Kalau ngomongin tenaganya, dia motor listriknya punya tenaga 214 HP. Punya torsi maksimal 240 Nm. Nah, sebenarnya dia bisa punya kecepatan maksimal tuh 170 km/jam. Cuman di setting maksimal 145 pabrikannya. Dan akselerasinya bisa 0-100 cuma dalam 8 detik. Sebelum ngomongin desain sampingnya, kita juga ada yang ketinggalan nih, ada yang unik lagi di masalah bannya dia. Siapa ini? B10 ini, dia punya ban yang beda penampang dari depan sama yang di belakang. Yang depan ini pakai ukuran 225 profil 50, sedangkan yang belakang itu 235 50, jadi nggak sama ya. Jadi kelebihannya menapak lebih bagus dan dia lebih stabil untuk kecepatan tinggi. Ringnya berapa? Ya sama kok, ringnya 18. Nah, kita sekarang ngomong desainnya. Ini karena dia punya koefisien drag yang bagus banget ya. Dia bentuknya mulus banget, penampang sampingnya ya. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama, ini ada modul di sini. Dikasih tulisan lip motor doang. Ini kalau di varian, di Cina itu ada varian yang dia sudah punya autonomous ya, driving ya. Jadi otomatis karena ada radarnya, ada kamera di sini yang bisa deteksi lebih akurat untuk lane-nya itu loh. Jadi dia bisa otomatis nyetir sendiri. Nggak tahu kenapa di sini model yang sini varian sini nggak masuk. Terus ke sini spionnya ya standar sih, spion nggak usah dibahas ya, ada kamera aja gitu. Terus nah ini mundur lagi. Ini adalah salah satu desain handle yang saya nggak suka. Dia flash, ada tombol pembuka di sini. Cuman kenapa? Karena harus dicukit sini loh. Nggak praktis ya. Mending yang dua keluar masuk semua atau yang flash aja dalam langsung. Ke belakang standar ya. Sayangnya ini patah. Kalau dikasih patah di sini buat floating lebih cakep lagi nih. Cuman saya suka banget sama warna ungunya ini. Cakep banget ungunya. Mengingatkan sama ungunya si siapa? Lepas. Kerasa elegan. Bicara dimensinya, dia punya ukuran panjang 4515, lebarnya 1885, tingginya 1655 mm. Wheelbase-nya juga cukup panjang, 2735 mm. Nah, yang agak unik adalah ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya, cuman 170 mm. Langsung ke bannya nih, rem sama suspensinya, dia pakai disc brake ya depan belakang, sudah lengkap, ABS, CBD, ESC. Nah, suspensi juga standar. Dia sudah pakai MacPherson Strut di depan, dan di belakang itu multi-link independen. Saya kalau mau bahas belakangnya itu
terganggu sekali sama ini. Maaf ya lip motor ya. Ini kenapa kok dipatahin tadi, aku sempat ngomong di depan. Dan namanya nih kalau lip aja nggak usah pakai motor kan, keren ya. Oke, kita mau desain aja deh. Pertama nih, dia nggak pakai shark fin ya. Jadi antena sudah integrated di dalam spoilernya, dia punya spoiler juga bagus. High mount stop lamp. Ini nggak ada rear wiper ya. Nggak pakai wiper di belakang, catatannya itu. Dia juga sudah pakai defogger. Ke bawah itu dia punya lampu yang modern banget, ala-ala zaman sekarang ya. Model zaman sekarang ini memanjang. Terus ini tadi ya, pembuka pintunya di situ, bagasinya. Ke bawah ada sensor parking sama ada kamera. Nah, dia juga dilengkapi sama fog lamp ya, belakang ya. Ini kamera mundur sama mata kucingnya atau apa. Bawah reflektor bawah nggak ada exhaust seperti biasa, rapi banget nih, ketutup sampai belakang nih. Nah, kita lihat bagasi sekalian aja yuk. Bukanya di sini ya tadi ya. Otomatis sudah power tailgate ya, kelas seperti ini. Jadi di atas sudah bagus rapi. Ini bagasinya, dia punya separator ya, bawaan ya. Ini cukup. Bentar, coba nih. Nggak terlalu sih. Dia bisa dicopot. Ini juga ada cantolan juga, lampunya sudah LED, ada speaker, ini woofer. Nah kalau dibuka ini, rata lantai kan, di bawah ini kita ada kecil tapi ya. Ini biasanya buat ban serep nggak ada sekarang ya. Buat naruh barang juga biasanya kabel charging gini. Cuman ini kita bisa bawa. Terus kita turunkan, nggak rata lantai tapi kita, wah ini ada barangnya soalnya di bawah nih. Kita bisa turunkan nih. Wah ini, sorry. Ini kalau kita keluarin dulu barang-barangnya, kita bisa turunin levelnya ke bawah. Cuman biar rapi, emang kita naikin aja supaya rata lantai. Kita mau coba sekalian deh turunin jok depan ya. Dia punya kapasitas 430 liter, tapi kalau mau bikin lebih luas pastinya ya kita bisa tekuk ya. Ini 60-40, tinggal tekan sini, dorong aja. Ini juga. Nah, dia loss ya rata lantai, kita dapat 1700 liter. Oke, kita coba di seat di row kedua. Aduh, nyaman sekali. Kita mulai dari mana nih? Joknya dulu. Perforated, ventilated ya, ISOFIX standar. 3 headrest dan ini ada armrest yang sudah ada cup holdernya. Ini ada logo kopi, cangkir kopi, tapi nggak tahu nih maksudnya apa karena di sini nggak ada heaternya kok. Oke, letter ya yang pastinya. Kita ke sini dulu deh, Mas Aki. Door trimnya sekalian. Ada tweeter sama speaker di bawah. Ini satin silver. Nah ini punya ini soft touch ya yang sini ya. Yang ini masih ini juga soft touch ternyata. Soft touch. Ini plastik. Ini soft touch semua plastik di bawah. Dia punya stitching yang bagus nih. Ini bentuk apa itu? Daun ya. Lip motor ini tadi ya Twitter ada punya apa ya ornamen seperti gini ya. Bahasa desainnya dia ya. Titik seperti gini. Nah ini saya suka nih. Gini dong. Jangan pakai chrome. Kalau perlu ya satin silver aja begini. Oke, ke sini masuk lagi. Kita punya pocket di belakang jok depan. Terus ke tengah ada kisi AC yang menyatu ya kanan kirinya. Bagus banget nih desainnya nih. Di bawah ada charging USB Type C sama Type A standar ya. Sama ini ada penyimpanan kecil. Nah, ngomong nyambung di bawah nih lantainya. Karena dia pakai apa tadi cell to chassis ya, pastinya lebih compact. Jadi kita bisa rata lantai full banget. Ini sebagai gambaran ruangnya, akomodasinya. Jadi saya tinggi 175, ini sudah di posisi saya tadi. Kita masih punya space satu telapak tangan. Mantap. Kalau di atas ada handle. Wait. Tunggu dulu, kenapa tidak ada lampu kabin di belakang ya? Kayaknya nggak ada lampu kabin di belakang nih. Tapi dia dikasih bonus nih. Panoramik yang lebar banget sampai ke posisi kepala di belakang nih. Sayangnya nggak ada lampunya ya. Maksudnya di sini biasanya dikasih lampu kabin. Oke, kita ke depan aja. Sebelum kita nunjukin dashboardnya, masuk ke pintu pertama nih. Sekalian nunjukin deh. Power window ini, dia agak unik ya. Karena kalau mau nurunin malah ke depan. Tuh. Kalau mau naikin,
Ini auto ya, full auto. Kalau menaikkan lagi dia malah kebalik nih. Jadi mesti membiasakan diri dikit. Nah, naiknya malah tarik ini. Nah, itu aja catatannya. Terus kita langsung lihat dashboardnya deh. Oh iya, sebelum dashboard, sorry, ini dulu deh. Dia sudah elektrik ya, kanan kiri. Dia sudah sliding, sudah elektrik, reclining juga. Ini belum ada memori ya. Ini juga naik turun, height adjusternya juga elektrik. Kita cari dalam kabinnya. Sebelum kita ngomong ini nih, kuncinya nih. Sekilas kayak punyanya Mercy ya. Putih lagi, putih chrome, lip motor. Tombol-tombolnya juga standar, ada kunci sama unlock, lock sama apa? Power tailgate belakang. Taruh dulu deh. Ini desainnya. Ada yang lucu sih sebenarnya sebelum kita ngomong desainnya. Jadi nyambung ke tadi ya, ada lubang-lubang yang bisa modular ini. Ini ternyata ini mobil SUV begini dibikin, mobil yang apa? Lux gini dibikin kayak ala-ala Jeep gitu loh. Ini tembus juga nih desain ini. Oke, kita ngomong desain aja sekarang. Pertama kita mulai dari setir dulu. Setirnya seperti biasa, tren zaman sekarang sudah flat bottom. Terus tombolnya sudah pakai roller kanan kirinya. Ini by the way kita bisa customize di setting. Mau dibuat apa? Biasanya dipakai buat AC ya. Ini juga ada tombol voice. Ini, nah ini buat menunjukkan yang sisi kanan odometer, trip meter dan sebagainya, ada map juga. Yang kiri juga bisa di custom, ini buat ngelock. Airbag sudah lengkap ya. Ini sudah leather pastinya, dan dia sudah tilt teleskopik. Cuman, bentar. Nah ini paling tinggi. Cuman menurut Mas Aki tadi ya, ini posisinya terlalu tinggi katanya. Tapi itu preference masing-masing ya. Kalau saya sih oke-oke aja. Gitu. Nah yang unik lagi, ini instrumen clusternya ini pelit banget ya. Ini ukurannya cuma 8,8 inci, lihat nih perbandingan ya buat jempol saya nih. Tipis banget. Bener-bener kayak instrumen clusternya motor, ya kan? Kecil banget gitu ya. Tapi ya oke lah, dia high resolution dan semua muncul dengan detail banget. Kita ke sini dulu deh, Mas Aki, biar urut ya. Ini ada sensor buat fatigue sensor ya buat driver. Kalau kita ngantuk atau capek, ada warning di situ. Isi AC-nya juga model kekinian, vertikal, dan ini satin silver, dan ada lampu ambient light-nya. Jadi ambient light di sini dipasang di grill-grill AC-nya. Oke, ke kiri dikit sebelum ke menu sini ya. Dia punya bahasa desain begini. Agak kiri Mas Aki. Nah, ini ada titik-titik. Nah, ini ada biar nggak bosenin gitu ya, yang menyambung ke door trim-nya. Tadi. Nah, kita sekarang ke infotainment-nya. Sebelum ke infotainment-nya, seperti biasa ya, kebanyakan sekarang, jadi luas gear shifter-nya jadi sini, ini parkingnya standar ya. Sebelah kiri ya, yang berhubungan sama perlampuan dan perwiperan, otomatis semua. Tengah, kita punya layar infotainment yang besar, berukuran 14,6 inci, high resolution juga, dan sebenarnya kalau mau ngomong tampilannya sih, mobil-mobil China sekarang sudah semakin generik ya, semakin sama-sama gitu-gitu aja gitu loh. Contohnya ya, ini yang paling mirip nih. Settingannya sudah punya susunan yang sama dengan punya si Chery dan grupnya Chery ya. Tapi kita coba dari awal deh. Ini home-nya, cakep ya. Ada apa nih? Istilahnya penunjuk kondisi mobil kita. Ini pintu lagi kebuka sengaja biar nunjukin aja. Dia kalau kebuka dia akan nunjukin buka misalnya. Terus ada ini ngunci, buat ngunci, kita bisa touch sini. Jadi dia interaktif. Dan ini warnanya sesuai sama warna yang kita pakai. Karena warnanya ungu gitu ya. Nah, ini ada pilihan temanya. Ya masih loading, lagi coba. Jadi kita bisa pilih nih. Nah, temanya mau seperti apa. Misalkan yang ini deh, ganti lagi. Biar nggak bosen gitu ya suasananya. Nah, kayak gitu ya. Kita ke home lagi. Di atas itu ada ini bukan sekedar penunjuk ini ya, bukan sekedar ikon penunjuk aja, tapi dia juga bisa berfungsi. Kayak kita tekan ini, kamera, dia akan nunjukin kamera. Kita nunjukin ini wireless charging ya. Tapi karena nggak ada handphone di sini, nggak usah nunjukin. Ini buat kunci, nah, kunci pintu, ini baterai dan sebagainya. Kita juga punya shortcut, seperti biasa ya, ambient light, tailgate belakang, screen, guard mode, cam mode ada juga, heating. Ini buat panoramic, sunshade, auto hold-nya di sini, mirror-nya, semua dari sini.
Terus di bawah ada widget, ada TPMS, ini ada baterai kita, ini shortcut buat musik, dan search dan macam-macam. Menu utamanya di sini nih, kita coba aja yuk. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi bawaannya. Karena mobil ini sudah built-in internet ya, jadi mobil ini punya internet sendiri ya, karena dia punya eSIM, bukan SIM card ya, tapi elektronik kan SIM-nya. Kita bisa akses internet walaupun nggak tethering dari handphone kita. Jadi dia sudah, tertutup. Dia sudah bisa punya navigasi, 360 kamera, ini buat dashcam, setting, ini vehicle set status, normal ya, kayak gini ya. Balik dulu, telepon, media di lokal, bisa Spotify langsung tanpa harus connect ke smartphone. Jadi karena dia sudah punya koneksi internet ya, kita bisa pakai Spotify, bahkan TikTok loh. Dia juga punya TikTok di sini. Ada browser sendiri, pengatur tema, App Store, automatic, ini rutin yang kita bikin otomatisasi ya, skenario sama radio. Terus di settingnya kita lihat, ini cukup banyak nih settingannya ya. Per lampu-lampuan, ini lampu global ya, kayak headlamp segala macam ya. Ada matikan lampu depan, belakang. Ini height adjusternya jadi sini. Terus ini mau reading lampu, nah ini nyala nih lampu bacanya nyala. Terus bisa otomatis atau enggak, ada delaynya semua ada di sini. Ambient lightnya ada di sini, terletak di kisi AC ya. Kita bisa pilih warna semau kita. Karena warnanya mobilnya ungu, kita pakai ungu aja deh. Pakai efeknya juga boleh milih nih, mau statik atau mau flash begini, atau flash itu maksudnya ungu sama putih gitu ya, atau multicolor, ungu sama apa gitu ya. Kita statik aja. Atur brightness-nya juga, dan seterusnya ya. Di bagian door sama window yang berhubungan sama penguncian pintu, kaca, sunshade tadi, panoramik, sama pintu belakang ya, pintu bagasi ada di sini. Buka di sini, mengatur ketinggiannya, standar yang berhubungan sama charging dan baterai dari sini. Bisa V2L juga. Terus ini chargingnya, bisa di schedule juga tuh, sama statusnya saat ini seperti apa. Driving range juga bisa diatur, mau dynamic atau standar. Ini driving. Ini ya, biasanya settingan ini biasanya di mobil lain menjadi satu sama ADAS. Tapi dipisah di sini ya. Dia punya driving mode, ada comfort, standar, sama sport. Ini pasti berubah nanti. Tuh, ada gimmick-gimmicknya. Regenerative braking. Nah, ini dipasang yang kekuat, jadi dia akan lebih ngecas lebih banyak itu istilahnya. Steering mode-nya bisa dibikin comfort, standar, atau sport. Sport ini pasti lebih mantap gitu ya, lebih berat, biar nggak gampang limbung gitu ya. Rear view mirror, ngejust spion. Kita bisa pasang shortcut juga di tombol nanti. Ini steering wheel kita bisa custom, tombol-tombol juga. Nah, ini tadi yang kita omongin sempat. Jadi mobil ini, itu kita bisa ngeset, dan ngesetnya itu bisa dikasih pin nantinya. Jadi kalau kita bisa, nah kan, pakai pin kan. Ini buat apa sih? Jadi kalau kita set, misalnya kita set ke, pin lagi. Kita bisa setting ya ini ya. Misalkan kita punya yang mau nyetir ini anak kita gitu ya, atau pasangan kita bikin nggak boleh ngebut-ngebut. Kita bikin nggak boleh lari lebih dari 80 km per jam gitu ya, atau 90. Kita bisa setting itu. Dan kita bisa bikin dia kasih pin sehingga kalau anak kita yang bawa aman, dia nggak bakal ngebut. Nah, keren kan? Ya ini nanti aja deh. One pedal mode ada hubungannya sama regeneratif juga. Dia menghilangkan fungsi remnya. Jadi kalau gas kita diangkat dikit, dia sudah akan punya efek kayak ngerem. Creep mode, jadi ada hubungannya sama auto hold juga nanti. Auto hold, ESC, hill descent control nggak dinyalain ya karena kita lagi nggak di gunung. Comfortable stop ini juga baru ya. Dia ngeremnya lebih halus gitu ibaratnya. Wiper dan sebagainya ini sebenarnya nyambung ke sini nih, ke ADAS. Nah, ADAS dibagi lagi nih, driver assistance, nih collision warning lah, macam-macam lah ya, sama image assist. Ini persuaraan speaker ya segala macam di sini. Terus display, ya ini berhubungan sama menu-menu di infotainment sama sistem. Nah ini yang cukup keren adalah, si B10 ini. Biasanya mobil itu kan kalau kita mau aman, maksudnya tingkat keamanannya kan berhubungan sama kunci atau remote ya. Tapi mobil ini dia punya tambahan berupa PIN. Jadi kalau kita mau nyalain mobil, mau mulai jalan, itu selain bawa kunci juga harus pakai PIN. Jadi kalau kita mobilnya dicuri atau dipinjam teman atau mau dibawa jalan, teman kita harus tahu PIN-nya.
kalau nggak bisa jalan mobilnya. Ada towing mode. Nah, ini juga ada pengganti password PIN-nya tadi di sini. Ini set maximum speed limit tadi, nyeting supaya mobil ini nggak boleh banter-banter ada di sini. Terus ada lagi yang keren nih di sini nanti, ntar. Ini EPB ya, power brake, electronic handbrake-nya, fast boot. Nah, ini yang keren juga di sini. Jadi karena mobil ini tuh sudah built-in punya SIM card, bukan SIM card ya, electronic SIM ya. Jadi sudah punya internet sendiri. Kita tinggal perpanjang aja kuotanya nanti kalau sudah nggak gratis. Kita bisa update kayak handphone. Mau kapan aja nggak perlu ke bengkel, over the air, OTA. Kayak bawa HP aja gitu loh. Nah, kan kayak punya sistem Android sendiri di sini. Nah, itu. Terus di bawah shortcut ya, 360 kamera, musik, ini navigation, AC, suhunya, terus ini fan-nya. Ya, kita bisa setting. Terus kita juga punya ventilated buat kursi depan di sini. Ada heating juga di sini. Terus ini jenis juga sama ya, soketnya juga dipisah buat ventilasi tempat duduk. Ini fogger arah sirkulasi udara juga ada di sini. Dan ini volume. Bentar, ini kekerasan ini. Oke, di bawah kita punya kisi AC yang keren banget modelnya. Satin silver lagi ya. Dan ini nih, bagus banget nih. Dia ambient light-nya itu pinter banget. Nggak kayak kebanyakan ya. Dia naruh di frame-frame kisi AC-nya. Di bawah kita punya kompartemen yang luas. Tapi kita ada yang unik juga nih. Di sini ada kayak lubang gelang gitu ya. Kita bisa tarik nih buat taruh cup holder di sini. Jadi kalau nggak dibutuhin tinggal ditekuk kayak gini ya. Terus ke belakang dikit, ini ada colokan USB Type A, Type C, sama power outlet ya, 12 volt. Buat kebutuhan ngecas pakai kabel. Ke atas, di center console kita punya ini wireless charging. Yang ini nggak bisa ya, buat naruh aja. Ini ada tombol buat buka center console nih. Keren juga nih. Dia, wah, cukup dalam nih. Cukup dalam dan kita dapat bonus surat jalannya. Ini di penutupnya center console ini ada cepitan ini ya. Kayaknya buat ini lucu nih. Buat nyimpan STNK nih atau kartu parkir itu ya. Taruh sini biar nggak lupa. Tutup. Desain dashboardnya cakep banget ya, bagus banget, rapi banget. Cuman memang ini masih belum soft touch ya, plastik semua. Ini malah dikasih fabric di dalam. Tapi dia plastiknya high quality kok. Nah, kita kalau ke atas, ini spion standar ya, dimming. Terus di sini ada yang unik juga, dia punya lampu baca LED yang bisa dikontrol juga dari infotainment. Nah, ini yang agak unik ya. Jadi dia meletakkan lampu hazardnya di atas. Nah, dan karena B10 ini punya varian yang berbeda ya di luar negeri ya, di China maksudnya. Saya curiga ini tombol dummy ini dipakai buat membuka sunroof. Cuman di sini kan cuma panoramik ya, jadi nggak ada. Nah, terus ke kanan kiri kita punya, wah ini ada lagi nih. Tunggu sebentar Mas Aki. Nah, ini kita juga bisa taruh sini nih. Ya, di sini banyak tempat-tempat praktikal begini nih buat masang naruh karcis parkir atau apa gini ya. Dia punya sun visor dan vanity mirror yang lebar ya, dan lampunya LED. Kanan kiri tuh juga sudah punya, dan di kiri juga dikasih nih cepitan nih. Oke lah ya, kan biasanya banyak nih kita sopir atau kita sendiri suka naruh karcis atau STNK kan di sini kan, emang disiapin di sini, pinter juga. Langsung terakhir di atas kita punya panoramik yang luas banget sampai ke belakang. Terakhir sebelum kita akhiri ya, mobil ini tentunya sudah punya support voice command, punya 12 speaker. Kalau Android Auto sama Apple CarPlay sudah standar juga, punya 16 ADAS dan juga punya dukungan mobile aplikasi ya buat lead motor ini. Terus dia juga punya ambient light yang jutaan warna tadi ya, kita bisa customize. Dan pastinya kamera 360. Kita sempetin keliling-keliling bentar yuk, pengen tahu rasanya nyetir Leap Motor B10, mobil baru nih, mobil China baru. Ayo, let's go.
kita sudah coba nyetir tipis-tipis lip motor B10, B10. Sebelum ngomong yang lain-lain, kesan pertama begitu masuk di kokpitnya, mobil ini sudah punya tilt sama teleskopik ya. Tapi memang benar kata Mas Aki ya, walaupun tilt dan teleskopik sudah ditaruh yang paling bawah, paling rendah, ini memang posisi setirnya ini cenderung agak terlalu atas ya, agak tinggi ya. Jadi ini itu dipadukan sama infotainment layarnya yang agak nempel ya. Jadi itu 1/4 layar ini jadi ketutup ya sama posisi tangan kita dan setirnya. jadi mestinya dia agak naik dikit atau setirnya ini bisa dibawain dikit mestinya. Oke, kita ngomongin suspensinya bagus. SUV tapi dia cukup lembut, nggak terlalu keras, nyaman. Lagi-lagi karena kita dalam kota ya, nggak bisa ngetes, dan ini lagi rame ya, jadi kalau mau ngetes akselerasi agak susah ya, harus nungguin agak sepi dulu. Terus ya ini panas juga nih ya, tutup aja deh sekalian deh. Nah ini sulitnya nih, karena nggak ada tombol untuk nutup sunshade-nya atau nutup apa namanya panoramiknya. Kita coba ke kiri aja ya. Dan itu kita harus ngambil dari infotainment unit. Jadi kalau kita lagi nyetir gini, ntar jadi agak distract ya. Ntar kita coba deh. Mestinya kalau bisa tuh kasih tetap ada tombol fisik ya di sini. Kita harus tarik ini. Nah, harus tarik shortcut di atas baru diklik. Agak slow soalnya. Nah, coba akselerasinya. Nah nih, dengan tenaga 240 Nm nih torsinya ya, memang sudah dijamin pasti oke lah. Tidak perlu diragukan lagi, karena kalau mobil listrik itu pasti torsinya gede ya, becek gitu ya, jambak banget. Jadi nggak usah ditanyain deh kalau masalah itu ya. Kalau nanyain soal top speed ya nggak bisa dites dong, karena di dalam kota juga. Paling cuman masalah suspensinya relatif lebih ke empuk sih ini, menurut saya lah ya, untuk ukuran SUV. Kita coba radius putar yuk, bentar, cari U-turn bentar ya. Terus ini, saya notice juga, ini dia nggak pakai ini ya. Nah ini ada U-turn, kita putar dulu. Dia nggak pakai double glass, tapi kabinnya cukup senyap, seakan-akan naik mobil yang sudah double glass. Jadi lip motor unggul juga di situ ya. Kedap, suaranya cukup kedap. Apalagi ya? Kayaknya lainnya sih standar aja, kebanyakan sama seperti kompetitornya. Inilah kalau kita test drive di dalam kota, jalan raya ya gini nih. Jadi nggak bisa leluasa ya. Oke, kayaknya gitu aja deh, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang extraordinary ya, nggak ada yang menonjol lainnya selain poin-poin tadi. Kita lanjut aja deh ke closingnya. Oke, kayaknya sekian dulu review kita dengan lip motor B10. Pilihan baru lagi di segitu banyaknya pilihan medium SUV mobil EV China ya. Ya kita seneng karena banyak pilihan, tapi juga bingung juga ya, saking banyaknya pilihan. Ya udah, sampai ketemu di video-video Otopus review berikutnya ya. See you.